Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Pramudia Ramadan dengan NPM 2170 6451 6003 dari program studi informatika. Dosen pengampu saya dalam mata kuliah Matematika Informatika 2 R01 yaitu Bu Sarliningsih SSI MM. Video kali ini saya akan membahas mengenai soal UTS yang telah dibuat dan dikerjakan sebelumnya. Terdapat 5 materi yang akan dibahas, yaitu himpunan, fungsi, proposisi atau tabel kebenaran, aljabar boolean, dan aplikasi graf. Materi pertama kita akan membahas mengenai himpunan. Pada materi ini hanya berfokus pada contoh soal selisih saja. Metode penulisan himpunan. Yang pertama ada metode tabulasi, yaitu cara menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu per satu. Untuk membedakan anggota yang satu dengan yang lainnya digunakan tanda koma. Jika banyaknya anggota himpunan itu cukup banyak atau tak terhingga. Untuk menyingkat tulisan biasanya digunakan tanda titik 3 yang berarti dan seterusnya. Cara tabulasi biasanya digunakan jika anggota dari himpunan itu biasa ditunjukkan satu per satu atau diskrit. Yang kedua ada metode pencirian atau deskriptif. Dalam menggunakan metode deskripsi ini, anggota dari suatu himpunan tidak disebutkan satu per satu, tetapi penyajian anggota himpunannya dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumusan yang merupakan batasan bagi anggota-anggota himpunan. Himpunan yang anggotanya diskrit dapat disajikan dengan cara deskripsi ini. Akan tetapi, suatu himpunan yang anggotanya kontinu hanya bisa disajikan dengan cara deskripsi dan tidak bisa disajikan dengan cara tabulasi. Macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Yang kedua ada himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Yang ketiga ada himpunan bagian. Dalam himpunan semesta, terdapat beberapa bagian atau kelompok himpunan yang merupakan bagian dari himpunan semesta. Himpunan tersebut diberi nama dengan himpunan bagian. Himpunan bagian memuat elemen-elemen atau anggota yang terdapat dalam himpunan semesta. Yang keempat ada himpunan bilangan, yang terdiri dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan relasional, dan bilangan real. Yang kelima ada himpunan terhingga, yaitu himpunan yang banyak anggotanya terhingga, yaitu himpunan kosong atau himpunan yang mempunyai n elemen. Yang keenam ada himpunan tak terhingga, yaitu himpunan yang berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli, yaitu himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga. Yang ketujuh ada himpunan terhitung, yaitu himpunan terhingga atau denumerable. Yang kedelapan ada himpunan tak terhitung, yaitu himpunan yang tidak terhitung. Cara penyajian himpunan. Yang pertama ada enumerasi, yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Yang kedua ada simbol-simbol baku, yaitu penulisan himpunan yang sudah baku dikhususkan bagi himpunan yang telah baku dan sering digunakan dalam penjabaran matematika. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan, yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Jenis-jenis pengoperasian himpunan. Operasi himpunan adalah pengoperasian antara dua himpunan atau lebih sehingga menghasilkan himpunan baru. Operasi himpunan sendiri tidak terlepas dari himpunan semesta, yakni himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Himpunan sendiri terdapat beberapa macam dalam pengoperasiannya sebagai berikut. Pertama irisan, kedua gabungan, ketiga komplement, keempat selisih, kelima bedas tangkup, dan keenam perkalian kartesian. Jenis-jenis operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Irisan suatu himpunan A dan B adalah jika anggota-anggota setiap elemen merupakan anggota dari himpunan A dan B.
Jadi, irisan merupakan himpunan yang anggotanya berada di kedua himpunan tersebut. Yang kedua yaitu gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang terdiri dari seluruh anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi, gabungan merupakan himpunan dengan unsur-unsur yang terdapat pada A dan B. Yang ketiga yaitu komplemen. Komplemen adalah himpunan A yang terhadap suatu himpunan semesta U atau S adalah himpunan yang anggotanya merupakan elemen semesta, tetapi bukan elemen dari A. Komplemen dari himpunan A adalah semua anggota S atau himpunan semesta yang bukan anggota A. Yang keempat yaitu selisih. Selisih adalah himpunan A dan B yang merupakan suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A tetapi bukan dari B. Dapat dikatakan selisih antara himpunan A dan B adalah komplemen himpunan B yang relatif terhadap himpunan A. Yang kelima yaitu beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B akan menghasilkan suatu himpunan yang anggotanya ada pada himpunan A atau himpunan B, tapi tidak pada keduanya. Yang keenam yaitu perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif, yang keempat sifat komplemen, yang kelima sifat pengurangan, yang keenam sifat identitas, yang ketujuh sifat idempoten, yang ke-8 sifat refleksif, yang ke-9 sifat impunan bagian, yang ke-10 sifat simetrik, yang ke-11 sifat transitif, yang ke-12 sifat absorption, yang ke-13 sifat penghilangan. Hukum-hukum teori himpunan. Yang pertama hukum identitas, yang kedua hukum nul atau dominasi, yang ketiga hukum komplemen, yang keempat hukum idempoten, yang kelima hukum involusi, yang keenam hukum penyerapan, yang ketujuh hukum komutatif, yang ke-8 hukum asosiatif, yang ke-9 hukum distributif, yang ke-10 hukum De Morgan, yang ke-11 hukum 01. Relasi antar himpunan. Yang pertama ada himpunan sama, yaitu dua buah himpunan yang memiliki anggota yang persis sama tanpa melihat urutannya. Yang kedua ada himpunan ekivalen, yaitu dua buah himpunan yang memiliki banyak anggota yang sama. Yang ketiga ada himpunan bagian, yaitu himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A termasuk anggota B. Yang keempat ada himpunan kuasa, yaitu suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Yang kelima ada himpunan saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jenis-jenis diagram himpunan. Terdapat beberapa jenis diagram pada himpunan, diantaranya yaitu diagram Venn, merupakan gambar yang menyatakan suatu himpunan pada himpunan semesta. Diagram Venn ini bertugas memindahkan himpunan dalam bentuk gambar diagram agar lebih enak dilihat dan lebih mudah dipahami. Diagram garis adalah diagram berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Diagram Kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram Kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B ditunjukkan dengan noktah ataupun titik. Contoh soal yang pertama. Himpunan Y memiliki anggota bilangan kelipatan 3 antara 0 hingga 40. Sedangkan himpunan Z beranggotakan bilangan kelipatan 6 antara 0 hingga 40. Tentukan selisih antara himpunan Y dan Z. Pembahasan.
Yang pertama, kita deklarasikan himpunan Y yang memiliki anggota bilangan kelipatan 3 antara 0 hingga 40, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, dan 39. Yang kedua, kita deklarasikan himpunan Z yang beranggotakan bilangan kelipatan 6 antara 0 hingga 40, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Yang ketiga, melakukan pengoperasian Y dikurang Z. Hasil dari operasi Y kurang Z adalah 3, 9, 15, 21, 27, 33, dan 39. Hasil ini didapat dari anggota himpunan Y yang tidak terdapat pada himpunan Z, yaitu 3, 9, 15, 21, 27, 33, dan 39. Pembahasan materi untuk himpunan telah selesai. Kita lanjut untuk membahas materi berikutnya. Materi kedua, kita akan membahas mengenai fungsi. Pada materi ini hanya berfokus pada contoh soal fungsi inverse saja. Pengertian fungsi. Fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan suatu domain daerah asal atau variabel bebas ke anggota-anggota himpunan kodomain, daerah kawan, atau variabel terikat. Himpunan bagian dari himpunan kodomain yang semua anggotanya dipasangkan pada anggota himpunan domain adalah daerah hasil atau range. Fungsi memiliki syarat bahwa setiap anggota domain harus dihubungkan dengan anggota himpunan kodomain, sehingga fungsi melakukan pemetaan lebih spesifik dari relasi. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif, yaitu fungsi dengan tiap elemen kodomain tidak mempunyai relasi lebih dari satu dengan elemen domain. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi satu-satu karena tiap elemen kodomain hanya boleh berelasi satu kali. Yang kedua, fungsi surjektif, yaitu fungsi dengan semua elemen kodomain berelasi dengan elemen domain. Fungsi surjektif juga disebut dengan fungsi onto. Yang ketiga, fungsi bijektif, yaitu fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif juga disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu, karena elemen domain dan kodomain semuanya berelasi satu-satu. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi konstan. Yang kedua, fungsi identitas. Yang ketiga, fungsi linear. Yang keempat, fungsi kuadrat. Yang kelima, fungsi polinom. Yang keenam, fungsi irasional. Yang ketujuh, fungsi pecahan. Yang kedelapan, fungsi ganjil. Yang ke-9, fungsi genap. Yang ke-10, fungsi eksponensial. Yang ke-11, fungsi logaritma. Yang ke-12, fungsi trigonometri. Yang ke-13, fungsi aljabar. Yang ke-14, fungsi transendental. Yang ke-15, fungsi mutlak. Dan yang ke-16, bukan fungsi. Perbedaan antara relasi dengan fungsi. Dalam relasi, setiap anggota himpunan daerah boleh mempunyai pasangan lebih dari satu, atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan pada fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan dipasangkan hanya di tempat satu dengan daerah kawannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi antara relasi dan fungsi berikut ini. Ini merupakan gambar dari relasi dan bukan fungsi. Ini merupakan gambar dari relasi dan bukan fungsi juga. Dan ini merupakan gambar dari relasi dan fungsi. Slide berikutnya kita masuk ke contoh soal dari materi fungsi, yaitu tentukan f pangkat min 1x dari fx sama dengan 4x kurang 7 per 7x tambah 3. Pembahasannya yaitu fx sama dengan 4x kurang 7 per 7x tambah 3. Diubah menjadi 7x tambah 3 fx sama dengan 4x kurang 7.
Lalu kita kali silang antara 7x dengan fx menjadi 7x fx, ditambah kali silang antara 3 dengan fx menjadi 3fx sama dengan 4x kurang 7. Setelah itu kita pindah ruas 3fx ke sebelah kanan dan 4x pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 7x fx min 4x sama dengan min 3fx kurang 7 menjadi 7fx min 4x sama dengan min 3fx kurang 7. Lanjutannya yaitu x sama dengan min 3fx kurang 7 per 7fx kurang 4. Jadi f pangkat min 1x sama dengan min 3x kurang 7 per 7x kurang 4. Maka hasil f pangkat min 1x dari fx sama dengan 4x kurang 7 per 7x tambah 3 adalah min 3x kurang 7 per 7x kurang 4. Pembahasan materi untuk fungsi telah selesai. Kita lanjut untuk membahas materi berikutnya. Materi ketiga kita akan membahas mengenai proposisi. Pada materi ini hanya berfokus pada contoh soal kontradiksi saja. Pengertian proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar true atau salah false, tetapi tidak keduanya, lebih dari satu. Kebenaran atau kesalahan dari suatu kalimat disebut nilai kebenaran, truth value. Operator logika untuk menggabungkan proposisi yaitu and, or, dan not. Proposisi yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa proposisi atomik disebut proposisi majemuk. Terdapat beberapa jenis dalam proposisi majemuk sebagai berikut. Yang pertama konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga ingkaran, yang keempat implikasi, dan yang kelima biimplikasi. Yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi adalah suatu proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung dan. Perangkai ini dilambangkan seperti ini, yang berarti P dan Q. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Yang kedua yaitu disjungsi. Disjungsi adalah proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung atau. Secara matematika, disjungsi ditulis seperti ini, yang berarti P atau Q. Suatu disjungsi akan bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar, atau kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Yang ketiga yaitu ingkaran. Ingkaran adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proposisi semula. Dalam logika matematika, ingkaran atau negasi memiliki simbol seperti ini. Apabila pernyataan awal bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Yang keempat yaitu implikasi. Implikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang berupa rangkaian dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata penghubung jika dan maka. Implikasi dari kedua pernyataan P dan Q ditulis seperti ini, yang berarti jika P maka Q. Yang kelima yaitu biimplikasi. Biimplikasi adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q, yang dilambangkan seperti ini. Jenis dan bentuk proposisi. Untuk jenis proposisi terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu berdasarkan bentuk. Terdiri dari proposisi bentuk tunggal dan proposisi bentuk majemuk. Berdasarkan sifat, terdiri dari proposisi kategorik, proposisi kondisional, kondisional hipotesis, dan kondisional disjungtif. Berdasarkan kualitas, terdiri dari proposisi kualitas positif dan proposisi kualitas negatif. Berdasarkan kuantitas, terdiri dari proposisi kuantitas universal dan proposisi kuantitas spesifik. Berdasarkan sumber, terdiri dari proposisi analitik dan proposisi sintetik. Untuk bentuk proposisi terbagi menjadi 4 macam, yaitu proposisi bentuk A,
merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Proposisi bentuk E merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Proposisi bentuk I merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek adalah predikat. Proposisi bentuk O merupakan proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek bukanlah predikat. Pengertian tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel di dalam matematika yang dipakai untuk melihat nilai kebenaran pada suatu premis ataupun pernyataan. Jika hasil akhir ialah benar semua, dilambangkan dengan B, T, atau 1, maka disebut tautologi. Akan tetapi jika salah semua S, F, atau 0 disebut kontradiksi. Premis hasil akhirnya gabungan benar dan salah disebut kontingensi. Macam-macam tabel kebenaran. Yang pertama yaitu tautologi. Tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Dengan kata lain, tautologi adalah pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya selalu benar. Untuk mengetahui apakah sebuah pernyataan majemuk termasuk tautologi atau bukan, dapat digunakan dua cara, yaitu menggunakan tabel kebenaran dan menggunakan penjabaran atau penurunan dengan menerapkan sebagian dari 12 hukum ekuivalensi logika. Yang kedua yaitu kontradiksi. Kontradiksi adalah sebuah pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya selalu salah untuk semua kemungkinan kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Sama seperti tautologi, kontradiksi juga dapat diselidiki menggunakan dua cara. Cara pertama menggunakan tabel kebenaran, dan cara kedua menggunakan penjabaran atau penurunan dengan menerapkan sebagian hukum ekuivalensi logika. Slide berikutnya kita masuk ke contoh soal dari proposisi, yaitu buktikan bahwa pernyataan P dan ingkaran P dan Q merupakan kontradiksi. Pembahasannya yaitu sajikan terlebih dahulu tabel kebenarannya. Lalu kita lihat hasil nilai dari masing-masing pernyataan pada tabel kebenaran tersebut. Untuk pernyataan P bernilai benar, benar, salah, dan salah. Untuk pernyataan Q bernilai benar, salah, benar, dan salah. Untuk pernyataan ingkaran P bernilai salah, salah, benar, dan benar. Untuk pernyataan ingkaran P dan Q bernilai salah, salah, benar, dan salah. Untuk pernyataan P dan ingkaran P dan Q bernilai salah, 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 dan salah. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan P dan ingkaran P dan Q bernilai salah, 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 dan salah. Dengan demikian, pernyataan tersebut terbukti merupakan sebuah kontradiksi. Pembahasan materi untuk proposisi telah selesai. Kita lanjut untuk membahas materi berikutnya. Materi keempat kita akan membahas mengenai aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logika. Jenis aljabar ini adalah sistem matematika yang terdiri dari 3 operator logika dasar, yaitu NOT, AND, dan OR. Untuk merepresentasikan input dan output digital, biasanya menggunakan simbol logika 0 dan 1. Namun untuk ekspresi, jumlah variabel atau nilai yang dihasilkan tidak terbatas. Semuanya diberi label secara individual untuk mewakili input ekspresi. Selain itu juga dapat digunakan sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Berbagai macam aturan dari ekspresi aljabar boolean telah dibuat secara khusus untuk mengurangi jumlah logika dasar yang diperlukan dalam melakukan operasi logika yang tertentu. Untuk menghasilkan daftar fungsi atau teorema yang biasa dikenal sebagai hukum aljabar boolean. Terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan dalam penyederhanaan fungsi boolean sebagai berikut. Yang pertama secara aljabar, yang kedua menggunakan peta Karnac,
Dan yang ketiga menggunakan metode tabulasi. Jenis-jenis hukum aljabar boolean. Yang pertama hukum identitas, yang kedua hukum idempoten, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum involusi, yang kelima hukum penyerapan, yang keenam hukum dominasi, yang ketujuh hukum komutatif, yang ke-8 hukum asosiatif, yang ke-9 hukum distributif, yang ke-10 hukum De Morgan, dan yang ke-11 hukum 01. Dasar operasi logika. Yang pertama operasi logika NOT, yang kedua operasi logika AND, yang ketiga operasi logika OR, yang keempat operasi logika NOR, yang kelima operasi logika NAND, yang keenam operasi logika XOR, dan yang ketujuh operasi logika XNOR. Slide berikutnya kita masuk ke contoh soal dari aljabar boolean, yaitu sederhanakan pernyataan logika berikut. Yang pertama, Y sama dengan A0 BC0 ditambah A BC0. Yang kedua, Y sama dengan A0 B0 CD ditambah A0 B0 CD0 ditambah A B0 C0 D0 ditambah A B0 CD0. Dan yang ketiga, Y sama dengan A0 ditambah B, A tambah B. Pembahasan soal yang pertama yaitu Y sama dengan A0 BC0 ditambah A BC0. Lalu dikonversi menggunakan sifat distributif, sehingga menjadi A0 ditambah A BC0, maka hasilnya menjadi BC0, yang merupakan sifat identitas keempat. Pembahasan untuk soal yang kedua, yaitu Y sama dengan A0 B0 CD ditambah A0 B0 CD0 ditambah A B0 C0 D0 ditambah A B0 CD0. Lalu dikonversi menggunakan sifat distributif menjadi A0 B0 C D tambah D0 ditambah A B0 D0 C0 tambah C, maka hasilnya yaitu A0 B0 C ditambah A B0 D0, yang merupakan sifat dari identitas keempat. Pembahasan untuk soal yang ketiga, yaitu Y sama dengan A0 tambah B, A tambah B. Setelah itu kita kali silang seperti ini. Maka menjadi A0 A ditambah A0 B ditambah BA ditambah BB. Untuk A0 A menjadi 0, ditambah A0 B, ditambah AB dikonversi dari BA, ditambah B dikonversi dari BB. Lalu A0 B ditambah AB ditambah B, diubah menjadi B A0 ditambah A ditambah 1. Maka hasil dari soal yang ketiga yaitu B. Pembahasan materi untuk aljabar boolean telah selesai. Kita lanjut untuk membahas materi berikutnya. Materi kelima kita akan membahas mengenai aplikasi graf. Pada materi ini hanya berfokus pada contoh soal pewarnaan graf planar saja. Pengertian teori graf. Dalam matematika dan ilmu komputer, teori graf mempelajari tentang graf, yaitu struktur yang menggambarkan hubungan antara objek dalam kumpulan objek. Teori graf berbeda dengan grafika. Graf didefinisikan sebagai sekumpulan objek yang disebut vertex atau node yang dihubungkan oleh sisi maupun busur. Biasanya, graf digambarkan sebagai kumpulan titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis melambangkan sisi atau garis panah melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi ini disebut gelang atau loop. Jenis-jenis graf. Berdasarkan sisi ganda. Yang pertama, graf sederhana, yaitu graf yang tidak memiliki loop dan sisi rangkap. Yang kedua, graf tak sederhana, yaitu graf yang memiliki sisi ganda atau gelang. Graf tak sederhana dibedakan menjadi dua,
yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda adalah graf dengan sisi ganda, sedangkan graf semu adalah graf dengan gelang. Berdasarkan jumlah simpul. Yang pertama, graf berhingga, yaitu graf yang simpulnya terdiri dari n buah. Dengan kata lain, simpul grafnya berhingga yakni n kurang dari infinity. Yang kedua, graf tak berhingga, yaitu graf yang jumlah simpulnya tidak terhingga. Dengan kata lain, grafnya terdiri dari simpul berjumlah n sama dengan infinity. Berdasarkan orientasi arah sisi. Yang pertama, graf berarah, yaitu graf yang sisi-sisinya mempunyai orientasi arah. Sisi yang mempunyai arah biasa disebut dengan busur. Yang kedua, graf tak berarah, yaitu graf yang tidak mempunyai orientasi arah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan graf tidak diperhatikan. Definisi graf berarah dapat diperluas untuk mencakup graf ganda berarah. Pada graf ganda berarah, gelang atau loop dan sisi ganda diperbolehkan. Berdasarkan klasifikasi khusus sederhana. Yang pertama, graf siklik, yaitu graf dengan n simpul, di mana n lebih dari sama dengan 3, dengan masing-masing simpulnya berderajat 2. Graf siklik dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Yang kedua, graf lintasan, yaitu graf yang terdiri dari sebuah lintasan. Graf lintasan dengan n vertex dilambangkan dengan Pn. Graf Pn memiliki n tepi dan dapat diperoleh dari graf siklus Cn dengan menghilangkan satu sisi. Gambar graf. Yang pertama, gambar graf sederhana. Yang kedua, gambar graf ganda. Yang ketiga, gambar graf semu. Yang keempat, gambar graf berhingga. Yang kelima, gambar graf tak berhingga. Yang keenam, gambar graf berarah. Yang ketujuh, gambar graf ganda berarah. Dan yang kedelapan, gambar graf tak berarah. Pengertian pewarnaan graf planar. Sebuah graf dikatakan graf planar bila graf tersebut dapat disajikan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan. Sedangkan graf yang saling memotong disebut graf non-planar. Sebuah graf yang disajikan tanpa adanya ruas yang berpotongan disebut dengan penyajian planar atau map atau peta. Pada penyajian planar atau map atau peta, dikenal dengan istilah region. Derajat dari suatu region adalah panjang walk batas region tersebut. Pewarnaan region dari suatu graf planar atau graf bidang adalah suatu pemetaan warna-warna ke region-region dari graf sedemikian, sehingga region-region yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Slide berikutnya kita masuk ke contoh soal dari aplikasi graf, yaitu Kecamatan Tekarang merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang sedang berkembang, sehingga untuk mendukung pembangunan tersebut diperlukan persiapan yang matang. Melalui pemilihan pusat kecamatan yang strategis, maka diharapkan perkembangan wilayah pada setiap desa akan relatif sama. Kecamatan Tekarang memiliki 7 desa, maka jumlah sisi yang digunakan adalah 7 simpul. Jika desa-desa tersebut berdekatan satu sama lain, maka 2 simpul yang bertemu sisi. Desa yang memiliki sisi paling banyak diasumsikan sebagai desa yang strategis, karena merupakan desa yang berbatasan langsung dengan desa lain. Pembangunan kecamatan harus dimulai dari desa strategis ini. Tentukan desa yang strategis agar pembangunan kecamatan dapat dimulai melalui daerah tersebut. Pembahasannya yaitu: pertama, sajikan peta kecamatan Tekarang beserta desanya. Untuk desanya sendiri terbagi menjadi 7, yaitu Desa Matang Segarau, Desa Rambayan, Desa Sarik Makmur, Desa Tekarang, Desa Sempadian, Desa Cepala, dan Desa Merubung. Kedua, sajikan graf planar dari peta wilayah Kecamatan Tekarang. Untuk MS merupakan Desa Matang Segarau, untuk SM merupakan Desa Sari Makmur, untuk RBY merupakan Desa Rambayan, untuk TKR merupakan Desa Tekarang, untuk SPD merupakan Desa Sempadian, untuk CPL merupakan Desa Cepala, dan untuk MRB merupakan Desa Merubung.
Ketiga, sajikan graf dual dari peta wilayah Kecamatan Tekarang. Untuk MS merupakan Desa Matang Segarau, untuk SM merupakan Desa Sari Makmur, untuk RB merupakan Desa Rambayan, untuk TKR merupakan Desa Tekarang, untuk SPD merupakan Desa Sempadian, untuk CPL merupakan Desa Cepala, dan untuk MRB merupakan Desa Merubung. Keempat, sajikan graf dual 3 warna dari peta wilayah Kecamatan Tekarang. Untuk Desa Matang Segarau berwarna biru, untuk Desa Sari Makmur berwarna merah, untuk Desa Rambayan berwarna ungu, untuk Desa Tekarang berwarna biru, untuk Desa Sempadian berwarna ungu, untuk Desa Cepala berwarna merah, dan untuk Desa Merubung berwarna biru. Kelima, sajikan peta Kecamatan Tekarang yang diwarnai dengan 3 warna sesuai graf dual tadi. Untuk Desa Matang Segarau berwarna biru, untuk Desa Rambayan berwarna ungu, untuk Desa Sari Makmur berwarna merah, untuk Desa Tekarang berwarna biru, untuk Desa Sempadian berwarna ungu, untuk Desa Cepala berwarna merah, dan untuk Desa Merubung berwarna biru. Dengan menggunakan konsep warna simpul dari graf dual, diperoleh bahwa desa strategis di Kecamatan Tekarang adalah Desa Sempadian dan Desa Sari Makmur. Kedua desa ini merupakan desa yang strategis, karena berdampingan dengan desa lain yang lebih banyak dibandingkan desa lainnya. Oleh karena itu, Desa Sempadian dan Desa Sari Makmur merupakan 2 desa yang bertetangga, sehingga pewarnaannya berbeda. Pembahasan materi untuk aplikasi graf sekaligus sebagai materi terakhir telah selesai. Sekian pembahasan materi soal UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.